Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sudah salam ya. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali, yaitu pada pertemuan di pembelajaran bahasa Arab ini, yang mana tepatnya kita tengah beranjak ke pertemuan yang keberapa Bu ini? Ke 10 bukan? 10 Iya. atau 9? 10 Ustaz. 10. Alhamdulillah ya. Nah, insya Allah kita akan melanjutkan pembelajaran kita ya, yaitu teruntuk level 2 ini. Semoga kita diberikan keistiqomahan dan juga kesemangatan selalu. Sebelum kita melanjutkan yaitu pembelajaran kita, mari kita bersama membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Baik. Kita akan mulai. Nah, ini ada sedikit latihan ya. Yang pertama yaitu hati jumlata ini fihima al-mubtada bismil isyarah lil ba'id. Ya, yaitu berikanlah dua kalimat di dalamnya, yaitu terdapat mubtada dengan isim isyarah lil ba'id. Mungkin ada yang bisa menyebutkan contoh dua kalimat tersebut. Ya, mubtada dengan isim isyarah lil ba'id. Halo? Iya, Ustaz. Ya, Ustaz. Ya, ada yang bisa menyebutkan? Bisa begini nggak, Ustaz? Misalnya, dzalika masjidun kabirun. Nah, bisa ya, dzalika. Sebenarnya dzalika masjidun itu cukup ya. Oh. Ya, tapi nggak apa-apa ditambah kabirun. Jadi di sini mana mubtadanya? Mubtadanya mana di sini? Dzalika, Ustaz. Dzalika. Dzalika. Untuk khobarnya? Masjidun. Masjidun. Nah, untuk kabirun ini adalah sifat daripada Masjid. masjid. Jadi kabirun tuh masuknya ke sifat ya, bukan khobar. Khobarnya masjidun. Nah, seperti itu ya. Baik, selanjutnya untuk contoh yang kedua apa? Yang kedua, mubtada isim isyarah. Oh. Hadza baitun. Ini yang masih nomor 1, Bu. Contoh kedua contoh. Oh iya. Tilka madrasatun. Ya, tilka madrasatun. Oh. Nah, ini tilka sebagai apa? Khobar. Mubtada, madrasatun sebagai khobar. Nah, selanjutnya itu adalah mubtada dengan isim isyarah lil qorib. Nah, coba sebutkan. Hadza kitabun. Hadza kitabun. Mungkin dengan ini, Bu, dengan apa? Dengan yang musanna coba. Musanna. Yang contoh kedua. Oh. Hadzanya itu dengan yang musanna. Hadani.
Hazani. Hazani apa? Kitaban. Nah, coba yang selain kitab apa gitu. Hanya satunya udah kitab. Hazani apa? Kolamani gitu Ustaz. Nah, betul. Ya. Ya. Mani. Hazani kolama. Kolama. Kolamani. Nah, di sini di mana untuk mubtadanya? Mubtadanya hadza Hadza. dan hadzani. Hazani. Hazani. Untuk khobarnya? Kitabun. Kolamani. 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 Gimana sih? Nih, saya fotokan dulu ya ini. Oke. Selanjutnya uzkur al-af'al al-ajwaf as-sulasi min babi fathi domin wa fathi kasrin likulli min huma fi'lani. Kita udah mempelajari belum ini fi'lul ajwaf? Udah belum ya? Untuk yang perubahan-perubahannya. Kayaknya udah ya Ustaz ya. Udah, Ustaz. Sudah. Udah Ustaz. Coba kalau memang sudah kita coba dulu. Ya, yang ajwaf itu berarti apa? Harfu ilahnya di awal, di tengah, di akhir. Aduh, Ajwaf lupa itu lagi. di tengah. Oh, di tengah. Contohnya yang fathu domin apa? Apa bahasa Arabnya berdiri? Koma. Nah, itu ya, koma, fathunya, dominnya, yakumu. Soalnya kemarin kita baru belajar yang sampai mudoaf ya. Kayaknya belum, nggak tahu ya. Nah, baik, nggak apa-apa. Terus habis itu yang apa bahasa Arabnya berkata? Kola. Kola. Kola juga termasuk fathu domin. Ya. Yaku. Jadi dominnya mana? Dominnya ini yang mana? Dominnya? Yaku. Ya, yakulu, yakunya itu ya. Betul. Terus fathu kasrin, apa bahasa Arabnya? Berjalan. Berjalan saro. Nah, betul. Saro. Saro yasiru. Yasiru. Udah, terus apa lagi ya? Ada yang bisa kasih contoh lain? Saro apa ya? Nah, apa bahasa Arabnya tiba? Ja'a. Ja. Nah, betul. Ja. Ja'a. Iu. Iya. Yaji'u. Kayak gini ya. Yaji'u. Kalau sya'a bisa Ustaz. Sa'a yasi'u bisa. Sya'a artinya apa Ustaz? Berkehendak ya? Apa Ustaz? Buruk. Ini Oh. ya sayyi'atun tahu? Ibu Iya, pernah nggak buruk. dengar sayyi'atun? Iya, sayyi'atun. Sayyi'atun.
Iya, betul tulisannya gini, yaji'u. Oke. Fajaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Nah, balasan dari keburukan ya keburukan yang sama. Oke. Kita ini ya. Kita tutup ini. Nah, kita mulai ke pembelajaran. Kemarin tuh kita ini ya tidak selesai sorof ya, belum selesai ya sorofnya. Iya, Ustaz. Masih Satu kasrin, iya. kasroh fathin, dola, ya don. Baik, kita belajar sorof dulu ya jadinya. Baik. Oh iya, ternyata untuk yang ajwaf belum dipelajari Bu ya. Ini dia tuh. Mudoaf, misal. Nah, ini ajwaf di bawah tuh. Nih. Ini ajwafnya baru di sini di halaman selanjutnya. Ya nggak apa-apa. Oke. Kita akan mempelajari yaitu bagian yang ba. Ya, karena kemarin kita sampai yang nomor 3 itu ya. Untuk yang ba-nya belum. Nah, kita akan baca dulu. Inda ittisolil fi'li al-mudha'af bidoma iril fa'il ya beko al-idgham il. Ya, ini azan, Bu. Baik, azan dulu, Bu ya. Izin. Iya, Bentar. boleh, Ustaz. Ustaz, terlambat.
Baik. Nah, kita mulai ya. Nah, di sini Indah. Suaranya. Ustadz Afan itu halaman berapa ya Ustadz? Kok saya nggak ada di itunya? Halaman 67. 67. Sorof ya Bu ya, bukan nahu. Baik. Nah, inda ittisalil fi'li al-mudha'af bidoma iril fa'il yabqa al-idgham illa inda ittisalil madi bidoma iril mutakallim ya wal mukhatab. Baik. Nah, jadi ketika fi'lul mudha'af itu bersambung dengan domir-domir fa'il ya, bersambung dengan domir-domir fa'il. Nah, maka ya yabqa al-idgham. Nah, apa itu yabqa al-idgham? Jadi tad'ifnya itu bersifat tetap ya, tidak berubah. Illa inda ittisalil madi ya, kecuali fi'lul madinya itu bersambung dengan domir-domir mutakallim dan juga mukhatab seperti halnya syadatu, syadatta. Nah, ini syadatu ini asli katanya apa? Syadda. Ya kan? Syadda. Nah, syadda ini aslinya seperti ini kan ya. Nah, coba kalau misalnya kita ubah ke domir huma menjadi apa? Oh, Ini kan syadda dia, ya dia laki-laki. Kalau huma syadda dipanjangkan, ya kan? Terus coba ubah ke domir hum. Syaddu. Syaddu. Betul. Ubah ke domir hiya. Syaddat. Syaddat. Nah, seperti ini kan ya. Nah, kalau misalnya kita ubah ke domir apa? Ke domir mukhatab, yaitu anta. Ya, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Ya. Nah, coba ubah ke domir anta, yaitu jadinya syadatta. Datta. Nah, jadinya diberaikan gitu Bu ya. Jadi diberaikan. Jadi yang dal yang bertasdidnya itu kembali kepada semula, yang awalnya huruf kedua dan ketiga disatukan kembali pada asal muasalnya, yaitu dalam keadaan dipisah ya, sadat ta. Terus antuma Syadattuma. syadat tuma. Ya, terus antum Syadatum. syadat tum. Anti syadadti. Antuma udah sama aja ya bentuknya. Terus antunna Syadatunna. syadatunna. Nah, anak Syadadtu. syadatu. Terus habis itu nahnu Syadadna. syadad. Nah, ini nanggung ya. Syadad. Terus untuk humanya perempuan
Huwa, huma, hum, hiya, huma. Saddata. Sadata. Ya, Ustaz. Saddata. Terus hunna. Antuma udah hunna. Hum, hiya, hum. Sadadna. Nah, mana ini? Sadadna. Baik. Nah, seperti ini ya. Ini simpan di mana, Bu ya? Di sini aja ya. Di pojok sini ya. Di kiri. Oke. Kelihatan, Bu ya? Nggak apa-apa ya. Itu di kiri ya. Kiri pojok. Nah, jadi maksud daripada yang ba ini ya, itu dalam bentuk mudhoaf, artinya apa dalam bentuk mudhoaf? Masih dalam keadaan disatukan. Ya, itu berlaku pada domir apa aja? Huwa, huma, hum, hiya, sama huma perempuan. Nah, ini adalah bagaimana untuk sifat mudhoafnya itu tetap. Apa maksudnya sifat mudhoafnya tetap? Yaitu tetap ditasdidkan. Antara huruf kedua dan ketiganya tetap disatukan. Nah, ketika masuk kepada domir, yaitu domir mutakalim, ya, habis itu semua domir mukhotob, dan juga untuk domir yaitu hunna, ya, maka sifat daripada mudhoaf ini tidak berlaku. Ya, ketika disambungkan dengan apa? Dengan domir fa'il, yaitu dari mutakalim, semua domir mukhotob berarti anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, sama domir hunna. Ya, maka sifat mudhoafnya itu tidak berlaku. Yang pada artinya untuk huruf kedua dan ketiganya yang awalnya disatukan kembali dipisah. Ya, kembali dipisah dan juga diberaikan. Ya, yang huruf keduanya difathahkan, yang huruf ketiganya disukunkan. Gitu ya. Baik. Nah, itu maksud daripada yang ba. Nah, seperti itu. Terus selanjutnya, nah, tetapi untuk domir hunna, ya, domir hunna ini hunna kan ya, syadatna, ya kan? Iya. Iya, Ustaz. Ya. Nah, ini dia apa namanya? Berlaku tidak hanya untuk fi'lul madi, ya, tetapi berlaku untuk apa aja? Ya, semuanya ya, paket lengkap ya. Untuk fi'lul amr iya, dan juga fi'lul mudhari juga iya, ya. Jadi fi'lul madi, fi'lul mudhari, dan juga fi'lul amr semuanya berlaku. Nah, seperti itu ya. Ini di mana, Bu ya? Sini. Jadi domir hunna berlaku untuk semua macam fi'il, ya, fi'il madi, mudhari ataupun amr. Contohnya yang fi'ilul madi tadi syadatna. Ya, ini fi'ilul madi. Terus coba fi'ilul mudhari'nya. Syadda yashuddu, berarti yashdudna. Yashdudna. Terus untuk fi'lul amrnya apa? Ushdudna. Ini agak ribet ya yang hunna nih. Ushdudna. Baik. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti itu. Adapun yang ini, yang domir antuma, ya, maaf, domir antuma sih, domir mukhotob ya, dari antum, dari anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna,
ya, dia memang berlaku untuk fi'lul madi. Adapun fi'lul amrnya itu dia bersifat pilihan, ya. Boleh menggunakan tad'if, boleh tidak. Ya, kita lihat tuh, baca tuh. Yasihu al-idgham wa adamul idgham. Maksud idgham itu ditad'ifkan ya. Jadi boleh ditad'ifkan ataupun tidak ditad'ifkan, yaitu pada apa? Pada fi'lul amr mukhatab, ya. Nah, itu contohnya seperti halnya ya Ahmadu, udda, tapi bisa juga udud, ya. Oh iya Bu, ini khusus ini ya, khusus domir anta, maaf. Bukan semua mukhatab ya, tapi khusus domir anta. Baik. Jadi khusus domir anta, ya, dia boleh menggunakan dua pilihan, ya, yaitu bisa menggunakan tad'if ataupun bisa yaitu dia dipisah ya. Nah, diberaikan seperti halnya udda menjadi udud. Nah, berarti kalau misalnya ini syadatta, coba ubah ke fi'lul amr, maka jadi apa? Jadi syadda yashuddu menjadi syudda ataupun Ushdud. nah, betul, menjadi ushdud. Ya. Jadi domir anta untuk fi'il amar bisa dua pilihan, ya. Bisa dua pilihan. Bisa dengan tad'if atau tidak. Enggak nih. Nah, gini ya. Contohnya yaitu syadda. Nah, apa fi'lu ininya? Fi'lul amrnya syudda. Ya kan? Syudda ataupun ushdud. Nah, ini ya. Syudda ataupun ushdud. Tapi ini khusus apa? Khusus fi'lul amr ya. Khusus fi'lul amr. Ya, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya yaitu untuk fi'lul mudho'af, ya. Untuk fi'lul mudho'af ketika disambungkan dengan domir fa'il, ya, maka bagaimana? Ya, maka di situ dibagi menjadi dua kelompok ya secara umumnya. Ada yang bersifat tetap, ya, yaitu hukum tad'ifnya. Ada yang bersifat tidak tetap, pada artinya yaitu dipisah kembali, ya, tidak bersifat tad'if lagi, ya. Nah, adapun untuk yang bersifat tetap, yaitu hukum tad'ifnya itu berlaku untuk domir apa pada fi'lul madi? Berlaku untuk domir yaitu huwa, huma, hum, hiya, huma, ya sampai huma, ya. Sampai huma. Ya, kayak misalnya syadda, syaddu, syaddat sama syaddata. Nah, ini semuanya sifat tad'ifnya tetap atau tidak? Sifat tad'ifnya tetap atau tidak? Tetap. Nah, adapun yang sifat tad'ifnya tidak tetap, nah itu berlaku untuk fi'il apa aja pada fi'ilul madi. Nah, itu berlaku untuk yang selain disebutkan tadi, yaitu semua domir mutakalim, ya, syadatu, syadatna, habis itu semua domir mukhotob, ya, syadatta, syadatuma, syadatum, syadati, syadatuma, syadatun, syadatunna, dan juga untuk domir
hunna syadatna. Nah, gitu ya. Nah, selanjutnya untuk domir hunna, nah itu dia berlaku untuk semua macam fiil, ya, yaitu berlaku untuk fiilul madi, yaitu menjadi apa? Yashdudna, dan juga untuk fiilul amar menjadi ushdudna. Ya. Habis itu juga untuk yang domir anta, ya, syadatta, ya, ketika diubah menjadi fi'lul amar, ya dia bisa menggunakan dua pilihan, ya, mau ditadifkan seperti halnya syudda ataupun tidak ditadifkan seperti halnya ushdud. Nah, gitu ya. Sampai di sini difahami, Bu? Pusing? Ya. Liur. Liur, Ustaz. Ya, Apalagi saya coba. mah nggak ikut 7 pertemuan, liur. Aduh, 7 pertemuan. Belum nyambung, Ustaz. Coba nih, Ibu ini ya, coba koso yakusu, coba ubah menjadi yaitu ya ini ya fi'lul madi ya, koso. Coba ubah menjadi domir anak. Ada yang bisa? Koso. Anak. Khosos tu. Betul, kosos tu. Ya. Koso ubah menjadi domir hum. Ashash. Hum. Khosu. Kosu. Kosyu. Kita lihat di atas yang sesuaian ya. Syaddu, nah, berarti kosu. Nah, Khosyu. ya. Coba ubah menjadi fi'lul amr ya dengan dua pilihan tadi. Bebas. Khosh. Apa? Oh ya, khos. Nah, Ini wazannya sama ya kayak syadda ya. iya. Khosyu. Kuso. Ya, Khosyu. susah ya. Usto. Kuso atau uksus. Sus apa? Shush. Uksus. Sus. Ya, Sus. berarti artinya ceritakanlah. Uksus. Nah, atau kuso. Khisoh ya. Kuso. Usso. Iya. Kuso. Nah, kalau misalnya marro, ubah ke domir antum. Huwa hum hiya huma hunna antum. Marro. Marortum. Rotnya ya. Marortum. Marortum. Coba ubah ke domir huma. Maror. Lalu tuma. Huma. Marro. Marro. Coba ubah ke fi'lul amr dengan dua jenis tadi. Mur. Murro. Bukannya Ataupun- mur ya, Ustaz? Bukan, karena kan ada tasdidnya kayak sudah. Ya, Oh, udah. iya. Nah, Jadi murro. murro ataupun umrur. Murur. Artinya apa? Lewatlah, umrur. Nah, lewatlah. Umrur anta fi hadzal thoriq. Ya, lewatlah kamu di jalan ini. Nah, Umrur. baik, gitu Bu ya. Tingkat pola berarti ya, Ustaz. Apa? Polanya berarti. Iya, polanya sama, Bu. Kalau yang Nasoroyan suruh ya untuk apa? Fathu domin ya, polanya semuanya seperti itu.
Ini jelas nggak ya? Jelas ya. Baik, kita ini ya, unik Bu ya. Oke. Nih kalau misalnya apa namanya kolla yakilu. Nah, berarti coba ubah ke 14 domir ya. Kolla, kolla, kollu, kollat, kollata, kolalna. Nah, kolalta, kolaltuma, kolaltum, kolalti, kolaltuma, kolaltum, kolaltumna, kolaltum, kolalna. Nah, gitu ya. Terus ubah ke fi'lul amr anta. Ya, berarti menjadi apa? Yaitu killa atau iklil. Oh, iklil. Soalnya kenapa? Kita lihat ke fi'lul mudorinya kalau amar tadi kenapa bisa syudda? Karena dia fathu domin. Ya, tapi kalau misalnya fathu kasrin, maka untuk fi'lul amarnya juga dikasrohkan ya menjadi killa. Kalau tadi kan syudda, ini killa atau iklil. Iklil. Jadi iklil itu apa artinya, Ustaz? Sedikitkanlah. Oh, sedikit. Ya. Sedikitkanlah. Sedikitkan. Ada nama Misalnya sedikitkanlah gula ya pada teh ini misalnya. Iklil asukar fi hadza syai. Artinya sedikitkanlah gula di teh ini, teh manis ini. Iklil apa namanya? Iklil asukar fi hadza syai. Gitu ya. Sedikitkanlah. Nah, soalnya ada senior saya yang namanya itu Ustaz, Iklil. Oh, sedikitkanlah. Ya, mungkin itu beda ya mungkin dengan Kak biasa mungkin nggak tahu. Kalau alam ya. Baik, seperti itu Bu ya. Nah, selanjutnya kita lanjut ke tasriful fi'lil misal as-sulasi, yaitu perubahan yang terjadi pada fi'lul misal. As-sulasi ya, 3 huruf ya. Nah, apa pengertian daripada sulasi? Ya, fi'il yang terdiri dari 3 huruf, Ustaz. Yang apa pengertian daripada fi'lul misal? Maaf, tadi salah. Misal. Ya, huruf ilahnya di awal, Ustaz. Betul, yang huruf ilahnya di awal. Terus, inda tasrifil fi'lil misal as-sulasi, tuhzaf fa'ul fi'li minal misal al-wawi fil mudori wal amar. Nah, ketika adanya perubahan fi'lul misal as-sulasi, maka bagian fa-nya itu berarti di mana? Bagian kedua. Hah? Fa. Bukan awal, Ustaz. Pertama. Di awal. Ya. Maka bagian awalnya ya pada misal wawi. Nah, misal wawi itu berarti apa? Yaitu fi'il yang ada harfu ilahnya dan harfu ilahnya di awal. Nah, harfu ilahnya berupa huruf apa? Berupa huruf waw. Gitu ya. Nah, maka ketika dalam fi'ilul mudhari ataupun amrnya itu untuk wawnya dihapus ya. Seperti itu. Contohnya misalnya wa'ada. Wa'ada itu artinya berjanji. Coba ubah menjadi fi'lul mudhari. Ya'ada yu'ada bukan? Ya'adu. Wa'ada ya'idu. Oh, ya'idu. Nah, ini untuk wawnya dihapus. Ya. Terus ubah ke fi'lul amr. Wa'ada ya'idu
id. Nah, gitu ya. Nah, di sini dijelaskan kalau misalnya fi'lul misal al-wawi, ya. Nah, diubah ke fi'lul mudhari ataupun amr, maka bagian fa-nya ataupun huruf waw-nya dihapus. Coba wasaba diubah ke fi'lul mudhari. Iya. Subuh. Ya sibuk bukan? Sama kayak ya itu ya, wasaba. Ya sibuk bukan Ustaz? Ya, sibuk. Betul, ya sibuk. Ubah ke fi'lul amr. Sibe. Sib, betul. Apa artinya wasaba ya sibusib? Artinya loncat. Loncat. Terus waqa'a yaqa'u. Waqa'a. Apa fi'lu mudhari'nya tadi? Yaqa'u. Ini beda lagi ya. Oh, beda lagi. Yaqa'u. Ya, ini untuk apa? Untuk yang ini berarti fathatani ya. Oh iya, Waqa'a fathun, yaqa'u fathun fathatani. Kalau yang di atas fathu kasri. Nah, waqa'a yaqa'u, apa fi'lul amrnya? Kok Betul. Kenapa kok? Karena disesuaikan dengan ilmu dorenya. mudhari'nya. Gitu ya. Waqa'a itu artinya terjadi. Berarti kok terjadilah. Nah, gitu ya. Nih lihat waqafa ya. Ini waqafta ya dengan domir apa ini? Dengan domir anta. Ya waqafta domir anta, takifu ya itu ketika diubah menjadi fi'lul mudhari. Berdomirkan apa ini takifu? Iya. Gua. Ya domir anta juga. Ya domir anta. Bisa hiya tapi anta juga. Takifu. Oh, bisa. Baru kif itu fi'lul amr. Gitu ya. Kalau ya'idu diubah jadi domir anta jadi apa? Ya'idu. Ya'idta. Hey, ya'idu ini fi'lul mudhari. Itu Ya ita. Ta'idu. Di rumah Ta'idu. Yasibu jadi domir anti. Jangan anti lah susah. Jadi domir ini. Domir anta lagi apa? Jadi Tasibu. Yaqa'u diubah menjadi domir nahnu. Kan fi'lul mudhari. Naqa'u. Jadi kalau fi'lul mudhari itu ibu memerhatikan perubahan di awalnya. Ya. Fi'lul mudhari. Nah, ditandai gitu ya, Ustaz. Kalau untuk fi'il mudhari berarti dilihatnya di awal. Huruf Ya, awalnya. lebih diperhatikan nih. Saya tulis ya'idu yang antumanya ya'idani. Ya'iduna. Ta'idu. Ta'idani. Ya'idna. Terus ta'idu. Ini antumanya ta'idani. Antumnya ta'iduna. Terus antinya ta'idina. Ta'iduna. Bukan ta'idina, ta'idani.
Idna. Ya ta'idna bukan. Betul, ta'idna. Dani Nah, ta'idna. Nah, gini ya. Ta'idu, ta'idna. kan fi'il mudhari. Na'idu. Na'idu. Ta'idu itu anak. Yang Na'idu. nahnunya na'idna. Bukan. Na'idu. 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 Oh, na'idu. Nahnu ya. Ya. Ini Na'idu. udah semua domir ya. Huwa, huma, hum. Wa ma'hum. Ya, huma, Ya, hunna. huma, hunna. Anta, Anta, antuma, antuma, antum. antum. Anti, antuma, antuna. Ana, Antuna, nahnu. ana, nahnu. Ini udah semua domir. Baik, itu Bu ya. Pusing, Oke. Ustaz. Apa? Pusing, Ustaz. Cukup pusing. Nggak pusing juga. Ya. Oke, jadi pokoknya dalam rumusannya ketika ya fi'lul misal as-sulasi, ya fi'lul misal as-sulasi yaitu al-waw ya diubah menjadi fi'lul mudhari ataupun amar, maka wa-nya tetap atau dihapus? Dihapus. Dihapus. Ya. Terus selanjutnya wala tuhzafu fa'ul fi'li minal misal al-wa al-ya'i. Nah, tapi kalau misalnya untuk misal ya'i, apa itu ya'i? Huruf ya-nya di Berarti awal. fi'lul misal yang mana itu huruf ilahnya apa? Wow, Ya. 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 Ya, maka ya-nya tidak dihapus. Tidak dihapus. Ya, kayak misalnya ya ista, tai asu, ias. Ya. Nah, di situ apa ya ista? Kamu telah putus asa. Tai asu, kamu sedang putus asa. Ias, putus asalah kamu. Nah, gitu. Ya. Jangan gitu ya, tapi jangan putus asa. Ya, ini kan contoh aja. Nah, ya Isa. Kan aslinya ya Isa ya. Ya Isa. Ini ya Isa. Untuk ininya apa? Fi'lul mudhari'nya yai asu. Yai asu. Untuk fi'lul madi amarnya ias. Ias. Nah, gini ya. Ya Isa. Kita lihat apakah ya-nya dihapus? Tidak. Nih, ya Isa, yai. Yai. Nah, ini ya ya-nya. Nah, masih ada yai. Terus ias, lihat ya-nya juga masih ada. Masih ada. Artinya tidak dihapus. Tidak dihapus. Iya. Coba ya yai asu diubah menjadi ke semua domir, ya kan? Yai asu, yai asani, yai asuna, tai asu, tai asani, terus Isuna. Ya. ya isna, ya isna, tai asu, tai asani, tai asuna, tai asina, tai asani, tai asna. Tai asna. Tai asna. Is. Apa terus? Aisu. Ai asu, nai asu. Gitu ya. Nah, itu ya, itu perubahan ya yai asu untuk semua ini bukan maksud ke kata kasar ya, karena memang udah kayak gitu. Kayak gitu. Jadi kalau ya apa fi'lu al-misal al-ya'i, ya-nya tidak dihapus ketika mengalami perubahan ke fi'lul mudhari ataupun amar. Ya, tetap ya. Berbeda dengan apa? Berbeda dengan al-misal al-wawi.
Terus la yataghayyar al-fi'lu al-misal al-mazid ala sulasi inda tasrifihi fala tuhzafu fa'uhu. Nah, ketika misalnya fi'lul misal itu udah ada huruf tambahan, maka ketika diubah menjadi fi'lul mudhari ataupun amar, ya huruf wawunya itu sama sekali tidak dihapus seperti halnya contoh di atas tawaqqata. Nah, ini huruf tambahannya apa? Yaitu huruf ta sama tadif, ya, huruf ta sama tasdid, ya. Awalnya waqa'a jadi tawaqqa'a. Nah, ketika diubah menjadi fi'lul mudhari, ya kalau nggak ada tambahan dihapus, tapi kalau ada tambahan tidak dihapus menjadi tatawaqqa'u. Ya kan? Terus untuk fi'lul amarnya tawaqqa. Nah, itu ya. Coba ini wa'ada ditambah dengan maunya tambah dengan apa? Wa'ada ya, tawa'ada dulu coba yang sama ya. Tawa'ada. Ada. Coba ubah menjadi fi'lul mudhari. Ya tawa'adu. Oh, ya tawa'adu. Ya tawa'adu. Terus ubah ke fi'lul amr. Tadi apa? Tawaqqa ya. Tawa'ad gitu. Ya, betul. Tawa'ad. Nah, gini ya. Nah, di sini kalau ada huruf tambahan, wawunya tidak dihapus, ya. Ya, Bu, memang untuk ini ya, lebih enak nahwu gitu ya, karena shorof itu mengarah ke perubahannya langsung, ya. Jadi kalau nahwu ya, kalau shorof itu kita mengarah kepada perubahannya langsung, dan di situ yang rumit. Tapi kalau nahwu itu lebih kepada teori sama penempatan, gitu ya. Baik, di sini bisa disimpulkan ya bahwasannya tentang apa al-fi'lu al-misal. Nah, ketika al-fi'lu al-misal al-wawi, berarti apa al-wawi itu? Huruf ilahnya berupa huruf waw. Ya, ketika mengalami perubahan, yaitu ke fi'lul mudhari sama amarnya, huruf wawnya dihapus. Nah, kecuali kalau ada apa? Kecuali kalau ada tambahan. Ya. Nah, tetapi kalau misalnya huruf ilah untuk yang apa? Yang ya, huruf ilah al-misal yang ya'i itu sama sekali tidak mengalami perubahan. Bisa dipahami, Bu, di sini? Pelan-pelan, Ustaz. Insya Allah. Kalau yang alif, Ustaz? Alif kan ini ya, kalau untuk misal nggak ada alif ya. Kalau untuk misal Ada iya. ya adanya waw sama ya saja. Kalau untuk misal tidak ada alif. Rata-rata alif itu entah di ajwaf ataupun nakis. Gitu ya. Kalau di misal tidak ada alif. Oke, gitu. Oke. Belajar nahwu bentar, Bu ya. Ya, Ustaz. Belum terlalu pusing kan? Ini. Mana tahu bisa penyegaran di situ, Ustaz. Ulang lagi nanti, Ustaz. Nah.
Baik, kita akan mempelajari al-asma al-mausulah. Halaman berapa Ustadz? Halaman 29. Tadi Sorof udah menginjak ke halaman 3 ya, maksudnya dari awal pertemuan awal. Pokoknya level 2 itu Sorofnya 5 halaman sama nahunya 10 halaman ya. Nah, ini kita udah menginjak ke halaman 6. Baik. Al-asma al-mausulah. Ya, al-ism al-mausul, al-asma al-mausulah itu arti Indonesianya apa ya? Yaitu kata kata sambung ya. Kalau misalnya di Indonesianya itu ibaratnya yang ya, yang. Jadi datang seseorang yang telah menghadiahkan saya makanan. Nah, yangnya itu adalah ism mausul. Nah, gitu ya. Terus saya memiliki teman-teman yang sangat baik. Nah, yangnya itu adalah ism mausul. Itu Bu ya. Saya memiliki anak yang soleh dan alim. Nah, yangnya itu adalah ism mausul. Nah, bisa dipahami ya kalau untuk Indonesianya. Nah, al-ism al-mausul adalah ism la yakunu maknahu tamman illa bijumlatin tattasilu bihi. Ya, yang mana ism mausul ini adalah sebuah ism yang maknanya tidak sempurna kecuali itu disambungkan dengan kalimat yang bersambung dengan ism mausul itu. Artinya harus ada kalimat setelahnya. Ya, misalnya kayak tadi saya memiliki anak yang. Nah, cuman sampai yang aja, nggak ada keterusannya. Itu kira-kira maknanya sempurna tidak? Tidak. Tidak ya, kayak ibaratnya jembatannya buntu ya. Nggak sampai akhir ya, jembatannya itu udah sampai pertengahan aja gitu. Nah, kesananya jurang. Nah, gitu. Nah, ibaratnya kayak gitu. Ya. Jadi ism mausul ini itu harus ada apa? Harus ada diiringi dengan kalimat setelahnya. Untuk apa? Untuk menyempurnakan maknanya. Wa hadhil jumlah tusamma silatal mausul. Nah, jadi ism mausul itu berarti yang ya. Yangnya itu namanya ism mausul. Nah, yang setelah yangnya itu namanya apa? Silatul mausul. Ya. Misalnya tadi ya. Misalnya contoh lain nih yang ada di buku ya. Yang tidur di atas kasur Rasulullah adalah Ali. Nah, yangnya itu adalah isim mausul alladzi. Ya kan? Nama fi firashir Rasul itu adalah silatul mausul. Ya. Nah, Ali baru khobar. Nah, jadi silatul mausul itu adalah kalimat yang tersusun setelah isim mausul. Itu ya. Jadi apa pengertian silatul mausul? Kalimat yang berada di mana? Sebelum atau setelah isim mausul? Setelah. Betul, di setelah isim mausul. Namanya apa? Mausul. Namanya silatul mausul. Nih. Nah, untuk asma al-mausulah maksudnya isim-isim mausul itu harus disesuaikan dengan domirnya. Ya, harus disesuaikan dengan domirnya. Ya, ataupun subjeknya. Ya, alladzi lil mufrad muzakkar. Nah,
Berarti mufrad muzakkar itu siapa aja kalau domirnya itu? Huwa. Anta, Ya. huwa gitu ya. Bukan, Ustaz. Betul, huwa sama Anta. anta. Huwa, anta, sama bisa ana. Tapi ananya kalau misalnya sayanya itu laki-laki. Ya. Nah, gini ya. Terus kalau misalnya alati, Kia sama anti, bukan? Anti sama ya, anti sama ana. Perempuan. ana. Kalau ananya perempuan. Ya, kalau ibu yang ngomong berarti alati. Ya. Ana alati, saya yang. Nah, gitu ya. Ana allati adu'uka fi kulli lailatin wa naharin. Misalnya gitu. Saya adalah orang yang mendoakanmu setiap malam dan siang. Nah, itu ya. Nah, itu contohnya ana allati. Terus ini PR. Nah, kalau al-lazani untuk siapa aja? Musanna muzakkar, al-lazani untuk domir Huma. Antuma, sama bukan? antuma. Huma sama antuma. Antum. Tapi ini yang laki-laki. Kan huma antuma ada perempuan ada laki-laki ya. Ya. Misalnya apa nih? Laki. Misalnya Ahmad wa Ali alladzani yadhhabani ila Jakarta. Ahmad dan Ali adalah dua orang yang Pergi ke Jakarta. pergi ke Jakarta. Itu ya. Selanjutnya ada al-latani. Al-latani untuk siapa? Perempuan. Musanna, muannas. Antuma, bukan? Bentar Bu ya, ini ada teman saya. Kan udah dibilang besok maghrib. Bilangnya kemana? Ke yang minta ijazah. Baik. Ini alatani untuk siapa aja? Huma, antuma, ya. Ya, huma antuma untuk perempuan. Terus alladzina itu untuk siapa aja jamak muzakkar? Untuk antum. Antum. Ya. Antum, antuna. Antum sama Antun. hum. Hum. Oh, beda lagi. Antum sama hum. Sama hum. Nah, bisa juga nahnu. Nah, Tapi nahnunya laki-laki. Gitu ya. Terus ada allati sama allai. Nah, ini untuk siapa jamak muannas? antuna ya, Ustaz. Antuna sama nahnu juga. Betul, antunna sama hunna sama Nahnu. antunna, Hunna. hunna sama nahnu perempuan. Gitu ya. Hancur apa enggak jahe? Baik, ini ya, ini mungkin sebagian contoh ya. Misalnya tadi Ahmad
wa Ali, maaf, Ahmad wa Ali, aduh, Ahmad wa Ali, pakai apa ini? Alladzina, alladzani, Alladzina. dua orang. Oh, alladzani. Al-Adhani. Alladzani. Ya, misalnya yakulani, Ya, kulani. yakulani, ya, papaya. Nah, terus contoh lain misalnya alatani. Berarti apa ini? Aisyah wa Khadijah. Aisyah wa Khadijah, Allatani. allatani, apa? Pak kulanil babaya. Ya, diganti, jangan yakulani lagi. Jangan. Misalnya ini memasak, tatbahoni. Tatbakhoni. Memasak daging. Ya, tatbahoni al-lahma. Allah. Nah, ya. Aduh. Zoom tuh gitu ya, kalau udah terlanjur ketempel nggak bisa diubah, Bu, posisinya. Allatani tatbahoni. Allah. Ini jangan sampai lagi. Nah, terus contoh dari alladzina misalnya. Misalnya at-tullabu alladzina, ya, at-tullab alladzina Yarji'una. yarji'una minal madrasati. Madrasati. Ya. Terus allati, berarti ini al-muslimatu, allati, atau allai bisa, allati yahfazna, yang menjaga, yahfazna anfusuhunna. Ya, fazna furujahunna. Anfusahunna aja biar lebih enak. Iya. Siap. Yang menjaga diri mereka gitu ya. Ya. Nah, ini kan. Jadi harus disesuaikan dengan apa? Dengan subjeknya. Ya kan ya? Ya. Seperti itu, Bu ya. Yang asma mausulah udah paham? Ustadz. Ya. Ini contoh yang kedua, Ustadz. Aisyah wa Khadijah. Apa itu bacanya ya? Allatani. Allatani tatbakhoni enggak pakai, kenapa enggak pakai ta juga, Ustadz? Jangan tatbakhotani gitu, Ustadz, karena dia kan muannas. Maksudnya gimana ya? Ya Kenapa kan muannasnya kan di Ustadz? awal. Tatbakhoni pakai ta. Kalau huma laki-laki kan pakai ya, yatbakhoni. Oh, berarti enggak ada ngaruhnya, enggak pakai. Kalau humanya perempuan pakai ta, tatbakhoni. Ya. Jadi kalau humanya perempuan itu pakai ta awalnya.
Tapi kalau humanya laki-laki pakai ya. Ya kan Berarti kalau ya? tatbakhotani Oh itu enggak, salah ya, Ustaz? fiil Salah berarti kalau ya. aturan kata kerja bukan gitu ya. Aturan kata kerja itu dia membedakan muannas atau tidaknya bukan di akhirnya untuk fi'lul mudhari ya. Nah, berarti bukan berarti yang fi'lul mudhari yang muannas itu ditambah tak marbutah atau tak biasa di akhirnya, bukan. Ya, tetapi mengerucut pada perubahannya itu di awalnya. Ya, di awalnya ini. Kalau perempuan itu di awalnya menggunakan tak. Nah, kalau misalnya laki-laki menggunakan huruf ya. Ada perempuan yang menggunakan huruf ya, yaitu apa? Hunna. Nah, tetapi hunna itu apa? Ditambahkan nun niswah namanya, nun yang menandakan dia perempuan. Nah, apa itu tatbakhoni? Coba ubah menjadi domir hunna. Apa? Yatbahna. Nah, Yatbahna. Ya. Tapi kalau misalnya tatbakhoni itu hiya, yatbahu. Hiya tatbahu. tatbahu. Domir huma udah ya. Terus domir antun apa namanya? Domir hunna ini yatbahna. Coba ubah menjadi domir anti. Tatbakhti. Ya. Bukan. Tatbahina. Oh, anti tatbahina. Ya, jadi untuk perubahan-perubahan ini sudah baku ya. Seperti itu. Jadi perubahan itu untuk ke domir-domir pada fi'lul madi ataupun mudhari sudah baku ya. Nah, jadi kalau misalnya yang fi'lul mudhari misalnya dari kata yatbahu, huwanya itu pasti menggunakan ya di awal ya, dan tidak ada tambahan apapun lagi itu untuk huwa. Kalau untuk humanya yaitu pasti dia di awalnya dengan ya ditambahkan alif dan nun, yatbakhoni, itu untuk yang laki-laki. Nah, kalau untuk domir humnya itu di awalnya dengan ya, di akhirnya dengan waw dan nun. Jadi yatbahuna. Nah, jadi bentuk-bentuk daripada perubahan itu sudah baku. Ya. Terus untuk domir hiya itu pasti di awalnya dengan huruf ta ya, seperti anta, tatbahu. Pokoknya kalau yang dua orang itu pasti menggunakan alif dan nun ya. Makanya huma yatbakhoni. Kenapa ada alif dan nun? Karena dua orang. Tatbakhoni antuma ya, ataupun huma perempuan. Kenapa menggunakan alif dan nun? Karena karena dua orang. Nah, kalau misalnya domir hum itu pasti di ujungnya waw dan nun. Yatbahuna, yaktubuna, yadrusuna, yu'allimuna. Nah, itu semua pasti menggunakan waw dan nun untuk domir apa? Domir hum. Itu ya. Nah, terus kalau misalnya disambungkan dengan nun niswah, ya nun biasa, itu pasti domir hunna. Ya, yaitu nun dengan harokat fathah ya, tanpa ada jeda. Kalau yang lain kan kayak tatbakhoni itu ada jeda apa itu? Ada alif ya kan? Tatbakhina ada jeda apa di situ? Jeda huruf ya. Nah, kalau untuk hunna itu tidak ada jeda. Jadi langsung nun. Yatbakhna. Terus dia mereka perempuan belajar, yadrusna. Mereka perempuan mencuci, yagsilna. Mereka perempuan pergi, yadhhabna. Nah, itu bentuknya udah pasti seperti itu, sudah baku. Ya. Jadi nanti ini ya, cara bagaimana bisa seperti itu, Ibu harus menghafal satu kosakata kerja. Ya, Ibu harus menghafal satu kosakata kerja diubah ke semuanya.
Nanti untuk kosakata yang lain tinggal menyesuaikan. Itu ya. Itu Caranya kayak gitu. Tatbahina ini bagian yang mana nih, Ustaz? Domir yang Kalau apa ini? tatbahina domir anti. Kalau domir anti itu pasti ujungnya ya pasti awalnya ta dan pasti ujungnya ya dan nun. Oh, Ya, tatbahina, kamu perempuan memasak ya. Terus misalnya kamu perempuan membuka berarti taftahina, kamu perempuan pergi, tadhabina, kamu perempuan menulis, taktubina. Nah, jadi semuanya pasti diawali ta, diakhiri ya dan nun. Itu udah pasti. Ya, itu untuk domir anti. Ya. Kamu perempuan beristighfar, tagfirina. Itu ya. Kamu perempuan makan, takulina. Tashrobina. Ya, kamu perempuan minum, tashrobina. Ya. Yeah. Jadi pasti kalau untuk domir anti diawali oleh ta, diakhiri oleh ya dan nun. Itu udah menjadi suatu hal yang pasti untuk fi'lul mudhari. Gitu Bu ya. Baik. Ya, Ibu mungkin sekarang pusing ya, tapi nanti kalau udah tahu semakin dalam ya udah menjadi hal yang biasa ya nanti. Yang penting kalau Ibu pengen menguasai ini, kuncinya Ibu hafalkan dulu satu kosakata kerja ke semua perubahan ya, dari huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antun, nah, ana, nahnu. Nah, hafalkan itu ke 14 subjek ya, 14 domir. Nah, adapun untuk kosakata yang lainnya tinggal menyesuaikan. Misalnya Ibu ngafal cukup yang yaktubu aja. Ya, yaktubu, yaktubani, yaktubuna, taktubu, taktubani, yaktubna, taktubu, taktubani, taktubuna, taktubina, taktubani, taktubna, aktubu, naktubu. Nanti untuk kosakata lainnya tinggal nyesuaiin. Oh berarti yadrusu, yadrusani, yadrusuna, tadrusu, tadrusani, yadrusna, tadrusu, tadrusani, tadrusuna, tadrusina, tadrusani, tadrusna, adrusu, nadrusu. Nah, Itu tasrif ya Ustadz? Apa? Tasrif bukan itu tuh yang namanya ya, tasrif. Ya itu lebih kepada ilmu apa? Ilmu sorof. Nah, perubahan kayak gitu. Nah, Ibu coba pelajari itu. Mungkin nanti saya coba kirim contoh 1 atau 2 kosakata kerja di mana di grup. Nah, itu Ibu bisa menghafal dari situ. Ya, nanti kalau pengen bisa untuk kosakata kerja lain, berarti tinggal apa? Tinggal menyesuaikan. Ya, kalau mau lancar, yang penting satu kosakata kerja itu Ibu hafal di luar kepala sama subjek-subjeknya hafal gitu langsung. Ya, kayak gitu. Tadrusina berarti domir anti. Yadrusna domir hunna. Tadrusuna domir antum. Gitu ya. Tadrusani itu bisa domir huma perempuan, bisa domir antuma. Itu ya. Ya, Ustaz. Ya. Jangan sedih, Bu. Aduh. Ya. Enggak, Ustaz. Ya, semangat. Cuman agak ini cukup lama di sini Ustaz. Tambah telat juga datangnya tadi Ustaz. Jadi enggak nyambung tuh yang materi yang pertama. Ya, ada rekamannya insyaallah. Ini jelas nggak ya? Ya, terangin dulu. Oke, sampai di sini Bu ya. Insya Allah sudah cukup. Berarti ini sekarang bulan Agustus ya. Iya, Ustaz. Sisa 6 pertemuan lah
6 pertemuan lagi. Ya, berarti selesainya ya di pertengahan Septemberan ya, perkiraan level 2. Ujian lagi Ustaz. Apa? Ujian akhir ya ujian berarti. itu pasti ya. Iya Ustaz. Ya, 5 pertemuan lagi ya berarti ya di awal September kira-kira. Baik. Udah ya, sampai di sini. Ini udah difoto ya. Baik, Ya, kita Ustaz, tutup ya. terima kasih. Baik Ustaz. Ya, banyak murojaah Bu, karena bahasa Arab tanpa sering diulang susah kalau mau di luar kepala. Ya, harus sering diulang. Adanya masih di buku Ustaz, luar kepala. Ya. Oke. Baik, Mau kita contoh nanti Ustaz. apa? Mau mau contohnya ya Ustaz. Yang ini. Iya, Untuk nanti Ibu bisa ngafal dari situ. Oke, kita tutup dengan doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahumma qodistauda'naka istaudanaka ma'allam tanahu ma'alam tanahu fardudhu ilaina farduhu ilaina inda hajatina ilaihi wala tunsina anhu anhu ya rabbal alamin. ya rabbal alamin. Ya, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, Terima kasih dan Ustaz. selalu semangat Monggo Bu. Ustaz. Insya Allah. Ya, syukran Ustaz. Ibu-ibu semuanya, assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz ya. Ya, baik. Semua. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Salam Bu.